Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama kita berdua malam hari ini dalam Dialog Kesehatan bersama STG Probio. Yang pastinya malam hari ini juga masih dipancarluaskan dari Kurnia FM Trenggalek. Dan Anda semuanya bisa langsung menyaksikan video kita berdua di channel YouTube-nya Kurnia FM dan juga di Radio Kurnia FM Trenggalek ya. Dan yang pastinya seperti biasanya malam hari ini juga sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang malam hari ini juga terlihat lebih fresh daripada hari ke hari kemarin karena katanya hari ini sudah mandi 5 kali ya. Oke, dan yang pastinya nanti kita juga akan membahas kesehatan seperti biasanya, yang pastinya barengan sama STG Probio. Ini adalah cairan atau jamu yang sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita. Bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita dan juga bisa kita konsumsi untuk membantu menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Oke, dan langsung saja kita sapa untuk narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Ali. Selamat malam, selamat berjumpa lagi. Iya, alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kita sudah berjumpa. Jadi sudah terasa sangat apa ya? Familiar. Kita sangat bersahabat sekali gitu ya. Oke, hari ini sehat Pak Ali? Alhamdulillah sehat dan sesuai janji saya kemarin. Nanti coba kita bahas terkait yang saya sampaikan kemarin. Oke, betul sekali. Kalau kemarin kita memang sempat membahas yang namanya kelebihan berat badan ya, itu yang pasti. Karena sekilas dicuplik ya, itu. betul sekali. Karena kelebihan berat badan itu benar-benar efeknya itu sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita. Jadi buat Anda yang mungkin berat badannya berlebih alias obesitas, nanti kayaknya pas banget dengan topik kita pada malam hari ini. Dari obesitas sendiri banyak sekali ya untuk penyebab-penyebabnya. Nah kayak gitu Pak Ali ya, mumpung malam hari ini pas malam dan kebiasaan buruk kita pas malam hari itu selain mengkonsumsi kopi, biasanya kita itu sering nyemil atau mungkin sering makan malam. Seperti itu, benar nggak Pak Ali? Biasanya seperti itu, apalagi yang misalnya malam hari sudah tidak ada kegiatan, cuma di depan, di ruang tamu atau ruang keluarga kita cuma lihat TV atau nonton YouTube atau apa, itu sangat enjoy menikmati tayangan-tayangan baik itu di video dan sebagainya dengan mungkin minum kopi, cemilan, kadang-kadang masih makan mie instan atau mungkin aduh perutnya lapar ya, karena kebiasaan kita begadang akhirnya menyebabkan perut itu terasa lapar. Udahlah masuk dapur lihat Magicom atau mungkin bikin apalah kayak gitu ya. Nah ternyata seperti itu harusnya tidak kita lakukan karena itu efeknya sangat kurang baik lah untuk kesehatan kita. Pas banget dengan tema kita malam hari ini seputar obesitas ya, seputar sindrom metabolis juga yang pastinya ini hampir terjadi pada generasi zaman now. Meh kabeh kayaknya hampir mengalami seperti itu ya. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama pakarnya atau ahlinya. Beliau ini yang ada di samping saya ini adalah pakar kesehatan herbal. Nah, dampak buruk kebiasaan nyemil atau mungkin makan malam itu apa saja, Pak Ali ya? Oke banget ini. Nah, ini perlu disimak para pendengar setia Radio Kurnia FM dan di mana saja berada, juga yang melihat tayangan video pada hari ini. Ada yang saya sampaikan adalah 9 dampak buruk kebiasaan kita makan malam atau kadang nyemil malam. Satu adalah apabila kita sering makan malam itu bisa memicu gangguan pencernaan. Biasanya terganggu muncul pencernaan karena pada saat jam 7 malam itu organ lambung kita harus sudah istirahat, sudah tidak boleh lambung itu bekerja mencerna yang berat-berat. Satu, kedua, memicu gangguan fungsi ginjal. Karena pada saat kita istirahat seharusnya apa yang ada di dalam organ atau rongga kita itu semuanya harusnya bersih. Jadi kalau pencernaan masih berat, mencerna makan yang kita makan malam hari, dan nanti proses unsur pembuangan itu baik melalui organ ginjal dan sebagainya, itu yang jelas pasti
berat ya, satu. Betul. Apalagi masih minum jenis kopi dan sebagainya malam hari ini. Tenang, ini ada Ya, nanti mau ini tak memicu. kasih. Ini contoh ya. Yang ketiga, ini satu tadi gangguan pencernaan, kedua bisa memicu gangguan ginjal, yang ketiga adalah gangguan fungsi hati. Karena apa? Bahaya ini ya. Nah, apa yang kita makan malam hari itu pasti ada toksinnya. Dan ini berat untuk fungsi hati kita. Ya, yang berikutnya, yang keempat adalah bisa memicu sindrom metabolis. Yang saya sampaikan sindrom metabolis itu bisa juga. Yang kelima adalah obesitas. Ini obesitas, terus kualitas tidur pasti terganggu. Kalau kita terlalu kenyang malam hari mau tidur, biasanya kualitas tidur kita, istirahat kita pasti terganggu. Yang ketujuh adalah memicu gangguan saraf otak. Biasanya kalau sudah terganggu kualitas tidur, mudah bermimpi, mimpi yang tidak baik. Kalau mimpinya juga, bagus tidak apa-apa, kalau Ya. mimpi buruk aduh. Karena harusnya semua organ kan istirahat, berat, jadi biasanya memicu pusing pagi hari, bisa berat, pusing, kadang-kadang bisa memicu vertigo juga. Ini satu. Yang kedelapan adalah meningkatkan resiko penyakit jantung. Ya, meningkatkan resiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler. Yang terakhir, yang kesembilan adalah bisa memicu gangguan atau kerja organ pankreas itu lebih berat dan memicu diabetes atau yang bisa dikatakan namanya gangguan organ pankreas. Nah, Gitu. jadi setiap penyakit itu selalu berkaitan ya teman-teman. Jadi kebiasaan buruk kita itu benar-benar sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Jadinya sejak dini silakan kita jaga kesehatan kita. Seperti yang kita informasikan di kemarin-kemarin, apa yang tidak perlu kita konsumsi, tidak perlu kita butuhkan, ya udah nggak perlu kita makan seperti itu Pak Ali ya. Istirahat cukup, terus banyak sayur, banyak buah, banyak air putih. Ini kayaknya pas banget untuk kita lakukan di zaman-zaman now. Soalnya kalau kita makan nasi sendiri ya Pak Ali ya, ini kan ketika masih ditanam saja kan sudah ada pupuk-pupuknya kayak gitu. Jadi ya, makanya itu kalau makan malam hari kan pasti toksinnya juga betul, lebih banyak. Seperti Dan itu. apabila kita makan yang berkarbohidrat tinggi, yang jelas kan yang paling bahaya itu apa? Begitu sudah kena sindrom metabolis, menjadi obesitas, yang sudah. Nah, ini nanti proses penurunannya ini yang lebih sulit seperti itu. Oke. Nah, biasanya masyarakat terus ekstrim untuk istilahnya program diet apa yang cenderung malah nanti habis uang untuk program diet, begitu berhenti program diet malah tambah bengkak lagi. Nah, biasanya seperti ini banyak kasus. Tapi Dan tenang, nanti ada solusinya nanti ya. ada solusi, ada solusinya, tenang. Solusi diet yang istilahnya aman, efektif, aman, dan bisa kita kerjakan sampai kapanpun seperti itu ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas seputar kegemukan juga atau obesitas atau sindrom metabolis. Ini faktor yang pertama, biasanya kebiasaan buruk kita adalah makan malam, nyemil dan sebagainya. Biasanya itu mesti kaitannya sama yang namanya begadang begitu ya. Wong lek wis begadang itu mesti hawane luwe, pengennya makan terus kayak begitu. Padahal habis ini nanti pengen saya mau ajak makan di depan loh. Karena makan malam nggak baik, ya udah nggak usah ya. Nggak usah. Kita minum saja, minum air putih, air mineral, lebih sehat ya. Lebih sehat. Oke, Pak Ali. Nah, untuk sindrom metabolis sendiri atau kegemukan ini ciri-cirinya itu bagaimana? Ciri-ciri sindrom metabolis yaitu obesitas ya. Nah, kalau sudah obesitas atau sudah istilahnya dari sini sudah mulai lebih gede, ciri-cirinya gini. Kalau wanita lingkar perut ini pas, kalau misalnya di lingkar ini pas pusat nih, wudel ya, pas pusat ini lebih dari angka 88 cm. Ini sudah termasuk kena sindrom metabolis. Kalau pria lebih dari 102 cm. Ini boleh tahu Pak Ali ini berapa? Ini sekitar 100, enggak sampai. Ini kemarin saya cek terakhir 104. Oh, ini harus turun 2 ya, saya cm turunkan pelan-pelan nanti berikutnya pasti akan melangsing. Ya. Terus sudah turun luar biasa. Yang kedua, peningkatan kadar trigliserida atau lemak jahat. Ya, lebih dari 150.
Ini ciri-ciri sindrom metabolis. Apabila sudah agak gemuk atau sudah angka lingkar perut kita itu sudah lebih dari standar maksimal tadi. Kalau yang wanita itu 88 cm, kalau pria 102. Terus dicek terkait trigliserida lemak jahat itu dicek lebih dari angka 150. Ini sudah termasuk ciri-ciri kena sindrom metabolis. Terus peningkatan tekanan darah dan glukosa darah. Jadi bahasa yang saya sampaikan adalah glukosa darah itu meningkat, menimbulkan resistensi insulin. Jadi kalau sudah resistensi insulin, kerja organ pankreas yang seperti saya sampaikan tadi dari kebiasaan makan malam, gangguan organ pankreas, resistensi insulin, peningkatan kadar gula yang normalnya kita misalnya 130 maksimal ya, 130, 110 itu sudah bagus, itu meningkat mungkin 140 itu sudah resistensi insulin. Nah, ini sangat beresiko bagi kita baik pria maupun wanita. Nah itu ya, wis pokoknya kalau makan malam silakan makan buah atau sayur saja ya, biar lebih aman gitu ya. Jadi kalau kelebihan obesitas, ciri-cirinya tadi udah disampaikan oleh Pak Ali. Jadi yang mungkin ada salah satunya kok mengalami itu, ya silakan nanti bisa langsung diturunkan atau dihati-hati ya. Tapi tenang saja, nanti kita punya solusi yang sangat luar biasa sekali buat masih bisa menggunakan STG Probio maupun STG Madu Pahit untuk program penurunan berat badan dan mengatasi sindrom metabolis. Jadi jangan khawatir, ini benar-benar aman ya, dan bisa kita konsumsi oleh siapa saja, boleh dikonsumsi. Resikonya cukup tinggi kalau kita kita sudah terkena sindrom metabolis. Ya, resikonya itu tinggi sekali, banyak sekali kalau kita sudah kelebihan berat badan atau sindrom metabolis. Kira-kira apa saja ini resikonya? Satu, resikonya bisa memicu diabetes karena kalau sudah resistensi insulin nanti larinya pasti ke diabetes. Diabetes itu dari kemarin selalu ikut ya ternyata ya. Selalu ikut. Terus bisa juga kalau sudah TG atau trigliseridnya tinggi, memicu tekanan darah tinggi, arahnya ke stroke. Bisa juga karena trigliserid lemak jahat, bisa juga mengganggu fungsi hati dan arahnya ke batu empedu. Makanya orang yang gemuk-gemuk itu hati-hati kalau sudah sering glegeken, sering sendawa, itu bisa kena batu empedu. Penyakit kardiovaskuler, yaitu resikonya sindrom penyakit kardiovaskuler atau gangguan fungsi jantung. Nah, terus bisa juga kalau bagi laki-laki ini penurunan gairah seksual atau impotensi atau lemah syahwat. Ya, seperti itu resiko-resikonya. Jadi resikonya sangat banyak sekali ya. Wis mumpung belum terlanjur, yang mungkin tadi sudah memiliki ciri-ciri obesitas, ini bisa langsung disembuhkan. Lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu ya. Pengen tahu tipnya menggunakan STG Probio? Iya dong. Jadi ini buat pemirsa yang ada di rumah atau di mana saja, atau mungkin pendengar setia Radio Kurnia FM kan bisa paham, bisa mengerti. Oh ternyata STG Probio bisa toh kita gunakan untuk obesitas. Bagaimana caranya Pak Ali? Awalnya kita minum lebih dari dosis. Awalnya kita minum lebih dari dosis. Apabila kita sudah memiliki sindrom metabolis, terkait ada 4 macam tadi, sudah lingkarnya lebih dari angka standar tadi, terus peningkatan trigliserid atau tekanan darah mulai tinggi, minumnya ini biasanya 2 sloki. Selama 1 minggu pertama diminum 3 sloki pagi, siang, sore. Dan nanti ada resiko biasanya BAB-nya lembek atau kadang-kadang BAB-nya mencret. Nah, itu sifatnya BAB mencret lembek itu membuang lemak jahat. Nah, terus mengurangi porsi makan karbohidrat. Karbohidratnya dikurangi. Jangan tidak makan karbohidrat, tapi dikurangi porsinya. Kalau biasanya sarapan pagi itu 8 sendok, ya 4 sendok. Tapi tetap harus makan pagi. Sayur, buah, minum tetap. Tapi porsi karbohidrat, porsi nasi dikurangi pagi dan siang. Apabila sore hari silahkan pengganti nasi apa boleh. Jadi masih banyak pengganti nasi untuk program diet. Jadi pengganti nasi bisa dari jagung, bisa dari singkong, bisa dari ubi. Itu bisa juga dari sukun, ini sangat bagus. Apabila kita menggunakan sukun setiap sore gitu,
ini sangat bagus, prosesnya lebih efektif. Karena apa? Nanti unsur pembuangannya juga lebih bagus. Karena sukun sendiri sebetulnya yang pernah saya sampaikan bisa untuk membantu kinerja jantung dan kinerja ginjal. Bolehkah kalau sukun itu tidak hanya direbus, misalkan boleh, ya boleh, gitu, boleh ya, digoreng boleh. Apa ada namanya sukun kok dibakar? Ada ya? Ya ada, besok kita bakar sukun ya. Coba saja ya. Oke, jadi ternyata peran STG Probio itu sangat luar biasa sekali untuk penderita obesitas ya. Kalau biasanya saya seminggu pertama dosisnya dinaikkan, tinggi. Ya biasanya 2 sloki menjadi 3 sloki. Memang agak berat. Tapi rasanya enak kok. Ini rasanya enak kok. Saya juga sudah selalu minum ini ya kemarin. Jadi kalau biasanya saya menyarankan 1 sloki setiap kali minum untuk pencegahan. Kemudian kalau misal Anda menderita penyakit nanti bisa konsumsi 2 sloki setiap kali minum, 1 hari 3 kali. Nah khusus untuk orang obesitas. Kita tambahin orang yang kena sindrom metabolis. Seperti itu ya. Dan nanti buat Anda semuanya apabila mungkin mau bertanya-tanya ya lebih detail, lebih lanjut, nanti juga bisa menghubungi call center kami. Silakan dicatat ya di 082132245479. Jadi kalau tadi sempat ketinggalan terus mau mengulang kok saya langsung telepon saja, misalkan kayak gitu boleh ya, kita terbuka. Ini aktif 24 jam loh ya, 23 jam, yang 1 jam buat ngecas. Tenang saja, mau telepon jam 12 malam boleh nanti ya. Oke, kita sudah membahas seputar obesitas yang sangat menakutkan ini juga. Ya, satu lagi. Apa? Bagi laki-laki yang kena sindrom metabolis, apa ini? Ini yang punya obesitas, ini orang rata-rata kalau mau konsultasi ke saya itu kadang-kadang malu-malu. Nah ini dia. Padahal saya mau konsultasi, tapi nggak jadi. Saya mau menyampaikan nggak jadi. Nggak usah malu-malu, sama-sama laki-laki nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau biasanya kalau orang yang sudah punya kegemukan obesitas, laki-laki itu kan penurunan fungsi seksual ya. Nah, perlu tahu tipnya. Gimana? Tipnya? Ini laki-laki loh ya. Ini saya sampaikan. Teman-teman pendengar atau mungkin para pemirsa khusus yang cowok-cowok silahkan. Segera diatasi awalnya deh, seminggu atau 2 minggu pertama itu kita tetap program penurunan berat badan. Nah, tapi jangan ekstrim ya, tetap yang saya sampaikan tadi dengan konsep awal menggunakan STG Probio, dosisnya dinaikkan dalam seminggu pertama. Apabila sudah ada reaksi positif, baik itu unsur detoknya itu tinggi, banyak keluar keringat, BAB-nya lembek atau kadang 2-3 hari itu bisa BAB lebih dari 1 kali, itu nanti setelah itu saya sarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini bagi laki-laki ya, yang bisa meningkatkan kadar hormon testosteron. Karena hormon testosteron itu adalah termasuk hormon steroid yang mempengaruhi tingkat libido baik laki-laki maupun perempuan. Tentunya perempuan juga. Nah, sifat hormon testosteron itu bisa untuk pembentukan otot, biasanya otot kencing ya. Pembentukan otot itu memicu karakteristik otot, bukan cuma otot di sini tapi di organ vital laki-laki. Nah, apa saja makanan-makanan yang membantu untuk meningkatkan hormon testosteron? Nah, ini perlu dicatat bagi pendengar maupun yang melihat pada tayangan malam hari ini. Ada 9 jenis makanan yang mudah kita cari, mudah kita konsumsi untuk meningkatkan hormon testosteron untuk mengatasi gangguan editansil ya. Editansil itu ejakulasi dini tanpa hasil. Oke, silakan teman-teman bisa dicatat. Mungkin direkam boleh, nanti di-download juga boleh. Silakan tonton YouTube juga ada di YouTube-nya kita ya. Nah, ini untuk makanan-makanan ataupun buah. Satu adalah sering makan kacang-kacangan termasuk kacang merah, terus jenis kacang-kacangan boleh. Yang kedua, daging merah yang berkualitas, terutama daging kambing dan daging sapi yang berkualitas tinggi. Jadi daging yang rendah, yang super, yang non lemak ya, bukan gaji. Terus yang ketiga adalah buah anggur.
Anggur ternyata perannya sangat luar biasa dan kemarin kita bahas. Yang keempat adalah ikan laut jenis tuna. Oke. Ya, yang kelima adalah buah apukat. Yang keenam adalah nanas. Ya, buah nanas. Yang ketujuh ini resep. Ya. Yang paling bagus pakai delima plus madu. Bisa misalnya pakai, kalau yang masih ada kondisi sindrom metabolis, delima pakai madu pahit juga bisa. Satu buah delima sama 3 atau 5 sendok madu biasa itu kita blender, kita minum setiap hari. Tapi kalau buah delima itu biasanya kan ada kayak bijinya itu ya? Nah, berarti di blender ya di blender, enggak apa-apa. Okay. Terus kuning telur, telur ayam kampung itu juga pakai madu yang asli, atau mungkin kalau misalnya yang punya sindrom metabolis bisa menggunakan STG madu pahit. Oke. Nah, terus ini yang ke-8 ya pakai kuning tadi ya. Yang terakhir adalah menggunakan pisang, karena semua jenis pisang ini bisa membantu meningkatkan kadar hormon testosteron. Lebih bagus pisang di blender pakai madu juga. Madu itu perannya sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Makanya saya sarankan jangan mengkonsumsi obat-obat yang meningkatkan libido. Ya, jenis itu biasanya kalau yang mempunyai gangguan-gangguan fungsi jantung, darah tinggi ini sangat berefek. Terutama itu efeknya ke organ ginjal kita. Oke. Nah, ciri-cirinya apa? Kalau orang yang mengkonsumsi jenis obat-obatan perangsang, kalau sudah merasa di telinga panas, pinggang itu kenceng, itu tandanya organ ginjal Anda itu ngoyo, dan itu sangat berbahaya apabila kita teruskan mengkonsumsi jenis obat-obatan perangsang. Oke, jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalkan mau meningkatkan hormon tadi, kita nggak perlu mengkonsumsi yang namanya obat-obatan. Nggak perlu, banyak dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur buah-buahan di sekitar kita. Toh misalnya kita beli apukat juga tidak mahal, paling 1 kilo 15.000, bisa 10.000. Nanas juga murah, delima juga bisa nanam sendiri. Kuning telur kita juga bisa, bukan telur sendiri tapi punya ayam bisa bertelur. Gitu. Ya, pisang juga cukup murah. Jadi masih banyak sebetulnya. Ya, yang pasti silahkan konsumsi makanan atau buah-buahan, sayuran yang ada di seputaran kita sebisa mungkin. Ini untuk meminimalisir yang namanya income atau mungkin masukan dari obat-obat kimia tadi yang efeknya kurang bagus untuk kesehatan kita pada nantinya, seperti itu. Kalau dari kemarin kita udah bahas yang namanya anggur itu memang manfaatnya banyak sekali. Ternyata di sini juga bisa meningkatkan hormon ya. Jadi teman-teman, khususnya yang cowok, ini tadi kayaknya pas banget dengan tema kita pada malam hari ini. Soalnya banyak sekali, terus terang, apalagi kalau yang sudah usia 40 tahun ke atas itu penurunan seperti itu wajar, cuma kadang-kadang mau konsultasi secara pribadi pun kadang-kadang malu. Gitu ya, malah pernah ada yang konsultasi itu malah istrinya. Lucu toh. Jadi lebih baik sekarang enggak apa-apa, misalnya mau konsultasi kan ada call centernya, nanti solusinya bagaimana. Sekali lagi ya, call centernya silahkan dicatat 082 132 245 479. Jadi nanti bisa langsung bertanya-tanya, konsultasi sama ahlinya atau sama pakar kesehatannya, seperti itu ya. Kita bahasnya tetap seputar dari obesitas, kelebihan berat badan atau sindrom metabolis. Nah, ini nanti kaitannya juga sama wasir, anemia, dan juga ada gangguan mata seperti itu ya. Oke, nah ini yang juga sering terjadi ya kalau kita itu masih ada kaitan dengan yang kita bahas di awal tadi seputar begadang. Biasanya kalau kita udah begadang malam-malam, selain kita konsumsi makan atau mungkin kopi, biasanya kita akhirnya sering duduk alias nongkrong ya, entah sama teman-temannya, entah di depan TV atau di mana, atau di warung kopi, kita pasti akan sering yang namanya duduk nongkrong. Ini juga bahaya ya teman-teman. Jadi ini juga bisa menyebabkan yang namanya ambeien atau mungkin wasir, Pak Ali ya. Nah ini kalau wasir atau mungkin ambeien ini apa juga bisa kalau disembuhkan, dibantu disembuhkan dengan mengkonsumsi STG Probio, atau mungkin bisa menggunakan tumbuhan atau tanaman yang ada di seputaran kita. Bisa. Kira-kira apa saja ini? Nah, orang yang kena gangguan ambeien atau wasir itu karena biasanya kan kurang serat ya, kurang serat. Ya coba makan makanan atau buah-buahan yang banyak seratnya. Ya termasuk apukat, pisang dan sebagainya. Terus buah pepaya itu bisa. Terus ada juga wasir, ini saya sampaikan lagi nih, lupa. Wasir itu ada 2 macam. Wasir dalam atau hemoroid dalam sama hemoroid luar.
Kalau wasit luar itu biasanya keluar benjolan, terus bisa juga berdarah. Tapi kalau wasit dalam biasanya langsung berdarah gitu, tahu-tahu berak darah. Berarti nggak ada benjolannya. Ya. Mengkonsumsi SDG Probio itu membantu untuk meningkatkan kualitas bakteri di organ usus besar. Apabila bakteri-bakteri baik di organ usus besar itu kembali bagus, BAB-nya penyerapannya juga organ usus besar itu bagus, otomatis BAB-nya kan semakin bagus, lancar lagi. Nah, tidak cukup hanya mengkonsumsi SDG Probio, tapi makan dan sayuran yang banyak serat sangat bagus membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, apabila sudah terjadi benjolan ataupun berak darah, bisa para pendengar setia mungkin tahu nanti cari daun ungu. Daun ungu itu kayak apa? Ya, bisa apa browsing nanti di internet ya. Daun ungu itu kayak banyak. Yang jelas kalau di Indonesia cukup banyak. Ini dikonsumsi cukup 5 lembar daun ungu diseduh pakai air panas 1 gelas. Itu minum pagi sama sore, biasanya besok sudah hendak berak darah. Itu pakai daun ungu. Terus lebih baik hindari makan makanan yang memicu gangguan organ pencernaan, terutama usus besar. Yaitu 1, jangan minum kopi dulu, jangan ya. Jangan kayak saya berarti ya. Kalau sehat enggak apa-apa. 1, sehat saya. jangan minum kopi, apalagi minum yang panas. Terus minum minuman bersoda. Terus makan yang pedes-pedes, makan yang terlalu asam. Juga hindari sementara makan yang ada unsur cukanya. Itu dihindari dulu karena biasanya kalau yang ada cukanya itu kayak tahu itu ya ada bisa cukanya. Itu coba dihindari dulu. Kalau sudah sembuh boleh, silahkan. Tapi nanti kalau sudah sembuh ini boleh makan, tapi tetap dibatasi ya, jangan diloloskan alias banyak-banyak. Tetap segala yang kita konsumsi itu harus ada takarannya. Pokoknya makanan enak pun, makanan sehat pun, kalau kita konsumsinya berlebihan nanti efeknya juga kurang bagus. Karena sering kalau ambeien sampai keluar darah, lama-lama nanti kan bisa juga memicu gangguan anemia atau kurang darah ya. Jadi semuanya itu ada kaitannya. Jadi kalau tadi ada obesitas, ini yang paling biasanya kita lakukan atau yang pemicu terbesarnya itu biasanya kita sering makan malam. Nah itu nanti akhirnya kita kalau udah begadang turunnya ke ambeien juga, karena ambeien biasanya sering duduk juga selain makanannya kurang serat ya. Kemudian nanti juga bisa memicu dari yang namanya anemia atau HB-nya rendah. Ini kayak pengalaman diri saya kemarin ini Pak ya, yang harus menjalani transfusi darah ya karena memang HB-nya rendah. Nah ini kalau kita ngomongin masalah anemia, ini adakah makanan atau mungkin sayuran, buah-buahan di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk membantu menambah darah atau mungkin mengatasi anemia? 1, anemia kalau cuma untuk meningkatkan, mempercepat istilahnya mempercepat HB itu untuk naik itu dalam hitungan beberapa hari bisa langsung normal, sebelumnya bisa. Kita menggunakan jus. Nah ini tip untuk jus anemia, itu 5 buah wortel, 1 batang seledri, 1 genggam atau 1 ikat bayam, air secukupnya, di blender, diminum. Pagi minum, siang minum, sore minum. Seledri ternyata manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Jus anemia, diulangi lagi ya. 5 buah wortel, 1 buah seledri, 1 ikat atau 1 genggam bayam, terus tambah air secukupnya, di blender, diminum. Nah ini nanti untuk meningkatkan, untuk mengatasi anemia HB rendah. Tapi bukan cukup hanya itu saja, karena kondisi orang yang terkena anemia, fungsi organ hati itu juga lebih berat. Jadi bagaimana setelah kondisi HB stabil, HB bagus dan menjadi stabil. Nah ini yang paling penting. Jangan sampai setelah minum jus nanti enggak sembarangan turun lagi, nanti sakit lagi. Tapi coba biasakan, ini perlu dicatat. Mungkin pernah juga lihat videonya Pak Presiden kita ya. Bapak Jokowi. Pernah minum jamu ya. Nah, jamunya apa? Beberapa iris jahe. Nah,
3 iris jahe, 3 iris temulawak, dan 3 iris kunyit. Oke. Itu membantu memperbaiki fungsi hati dan organ pencernaan. Betul. Nah, ini sangat bagus untuk menjaga agar kita tidak terkena anemia dan kita tidak terkena HB rendah. Ya, pakai. Nah, karena 3 unsur rimpang-rimpang tadi ya, baik itu temulawak, kunyit, jahe, ini ada manfaatnya sendiri-sendiri. Jahe adalah membantu memperbaiki organ pencernaan kita, terutama lambung. Terus temulawak fungsinya untuk memperbaiki fungsi hati. Yang satu lagi apa? Kunyit. Nah, kunyit fungsinya untuk antibiotik kita. Oke. Jadi 3 ini cukup lengkap. Sehatlah seperti Pak Jokowi. Yes, betul sekali. Pak Jokowi itu kan badannya langsing ya, kayaknya Ya, terlihat kurus. Namun tidak terkena sindrom metabolis. Beliau itu sangat luar biasa, tetap sehat kayak gitu ya. Jadi kita nanti yang badannya kurus, gak obesitas, ini tetap selalu menjaga kesehatannya ya. Jangan aku gak obesitas, rek cekeh ngono-ngono gitu. Perlu diingat lagi. Temulawak, jahe, dan sama kunyit. Ya, cukup 3 iris caranya ditaruh di gelas, mungkin gelas besar, kita kasih air panas, nanti hangat kita minum, rasanya enak. Rasanya enak, Nah, dicoba ya silakan. teman-teman, Iya. silakan dicoba. Nanti saya juga akan mencobanya. Iya. Kayaknya saya butuh temulawak ini ya. Kalau di rumah adanya cuma kunyit sama jahe, temulawaknya belum ada. Nah, ini tadi sangat berkaitan ya antara obesitas, wasir, kemudian turun ke anemia, terus nanti akan turun ke gangguan mata. Ini kayaknya juga masih terus ada kaitannya kayak begitu ya. Gangguan mata di sini juga bisakah menggunakan STG Probio atau mungkin apa sih tumbuhan atau sayuran yang di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk dibantu mata dengan kita? STG Probio untuk unsur penyerapannya lebih optimal karena STG Probio ini membantu agar unsur penyerapan apa yang kita makan itu lebih cepat dan lebih optimal, bisa diterima di tubuh kita yang membutuhkan membutuhkan karena ada gangguan-gangguan tersebut. Jadi selain mengkonsumsi STG Probio, bagi yang punya gangguan mata, ini bisa ada tip atau jus untuk ada yang gangguan-gangguan mata, baik itu minus ataupun istilahnya kadang-kadang kabur. Plus kemudian biasanya kalau udah ada min ada plus biasanya akhirnya silinder. Ini ada jus untuk mengatasi gangguan-gangguan penglihatan. Apa saja sih jusnya? Nah, ini tipnya 1 buah tomat, 3 buah seledri, 1 buah seledri, 1 buah tomat, 3 buah wortel, 1 batang seledri dan air secukupnya. Ini di blender. Setiap pagi sebelum makan minum konsumsi itu ya. Jadi seledri perannya itu sangat luar biasa untuk kesehatan kita. Seledri itu seperti pipa, ini sifatnya untuk mentransformasi agar peredaran darah lancar. Apa yang dituju untuk peredaran darah di saraf mata. Karena dari tomat dan wortel itu bisa membantu memperbaiki fungsi penglihatan kita. Jadi kalau tadi sudah ada untuk sayuran atau mungkin tumbuhan di sekitar kita yang bermanfaat untuk kesehatan kita, dan STG Probio sendiri perannya sangat luar biasa untuk penderita anemia, vertigo atau mungkin gangguan mata. Sekali lagi Anda bisa mengkonsumsi 2 sloki setiap kali minum 1 hari 3 kali ya. Ini pas banget soalnya di dalam STG Probio ini kandungannya juga sangat bagus sekali. Kandungannya itu adalah senyawa-senyawa yang memang dibutuhkan tubuh kita, seperti itu. Ada sarang semut kemarin, kemudian ada air kelapa. Pokoknya semuanya itu ada manfaatnya untuk kesehatan kita. Begitu ya Pak Ali ya. Jadi STG Probio itu pas banget kalau kita konsumsi untuk pendamping pengobatan atau mendampingi kesehatan kita. Selain untuk pengobatan, misalnya bagi orang sehat pun untuk menjaga agar kita tetap sehat. Cukup 1 sloki ya kalau untuk pencegahan saja. Nanti kalau udah ada anemia, ini nanti akhirnya turun ke gangguan mata, kemudian nanti kaitannya lagi biasanya akan mudah pelupa. Atau kalau udah tua mungkin pikun bahasanya ya. Belum tua sudah pikun sudah banyak ini. Banyak ini kan saya ini. Kalau saya nggak pikun sih, cuma pelupa saja. Demensia dini ini bahasa medisnya. Dini, bahasa kerennya. Demensia dini. Kalau misalkan untuk pikun atau demensia dini, apakah ada
makanan atau mungkin buah sayur yang bisa kita konsumsi untuk mencegah atau mungkin membantu mengurangi lah setidaknya. Kalau mungkin pikun itu nggak bisa sembuh, katakan seperti itu kasarannya, itu mungkin bisa dikurangi atau biar tidak tambah parah gitu. Pikun yang diakibatkan pernah mengalami gangguan anemia atau pikun demensia dini yang disebabkan karena HB rendah, ini bagi usia-usia yang sebetulnya sudah belum layaknya pikun, usia-usia masih di bawah 60, ini banyak sekali yang cara-cara untuk mengatasinya. Terutama kalau makanan-makanan yang dibutuhkan untuk tubuh kita, itu satu, yang paling banyak adalah ikan laut. Alhamdulillah di negara kita, negara Indonesia adalah negara yang maritim atau negara kepulauan yang banyak lautnya dan melimpah ikan laut. Sering atau banyak makan ikan laut karena di dalam ikan laut kandungan omega 3-nya tinggi, ini membantu untuk memperbaiki saraf otak. Ya, terutama ikan apa? Satu, ikan yang paling bagus adalah ikan hiu. Ikan hiu, tapi ikan hiu kan nggak boleh dimakan ya? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ikan hiu, ikan salmon, ikan tuna. Salmon saja sama ini tuna juga saja. sangat bagus. Ikan hiu banyak. Kalau misalnya silakan nanti cari ikan hiu. Yang memang itu khusus untuk boleh di. Kalau orang Jawa, orang-orang pantai katanya itu namanya jengkelong. Jengkelong itu sebenarnya ikan hiu yang kecil-kecil itu. Kan kalau yang besar kayak ikan paus itu kan memang dilindungi. Jadi memang ada sih yang bisa dimakan. Ini salah satu dari ikan. Ya, kalau dari tumbuh-tumbuhan atau dari jenis bunga, nah ini ada bunga yang bisa untuk membantu memperbaiki saraf otak kita. Kok bunga? Belum pernah tahu ya? Belum. Nah, sebetulnya sangat banyak pernah booming, tapi sayang ini perlu saya sampaikan lagi. Ada bunga yang bisa untuk membantu mengatasi demensia dini atau gangguan kepikunan. Nah, saya sarankan mengkonsumsi bunga rosella dibuat teh. Nah, yang warnanya merah-merah itu ya rosella. Teh rosella itu diminum setiap pagi dan sore, minum STG Probio. Bisa juga misalnya hangat, teh rosella hangat itu ya, kita kasih 1 sloki STG Probio, kita minum. Ini sangat bagus untuk mengatasi selain gangguan-gangguan, termasuk untuk gangguan demensia dini, ini yang mengatasi sakit kepala. Oke, seperti itu ya. Untuk yang malam hari ini juga lagi menyaksikan video kita di channelnya Kurnia FM lewat YouTube. Ini yang pastinya diucapkan selamat malam saja. Ini nampaknya juga luar biasa. Ada yang dari luar negeri juga. Mungkin ada yang mau tanya, boleh? Boleh ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di sini. Nggak lihat dari sini. Dibaca ya. Boleh dibaca, enggak apa-apa. Saya sapa dulu, ada Mbak Indayati. Ini pengen kurus ini Mbak Ali. Nanti kita kasih solusinya ya, kita kasih tipsnya. Assalamualaikum, Hongkong hadir. Kalau di Hongkong nggak ada temulawak, adanya jahe sama kunyit. Kalau temulawaknya nggak ada. Jahe untuk lambung, kunyit untuk antibiotik. Tidak apa-apa, nanti 2 itu kalau memang nggak ada ya udah, karena memang nggak ada ya kita konsumsi, mudah-mudahan itu paling penting gini, jangan mengkonsumsi jenis penurun lemak yang beresiko tinggi. Contoh ya, penurun lemak yang beresiko tinggi itu misalnya daun jati Belanda, itu ada efeknya mengkikis dinding lambung. Jadi misalnya kalau mengkonsumsi jenis-jenis yang ada efek negatifnya, lebih baik diimbangi dengan kunyit, karena kunyit sendiri ini tip buat Mbak siapa tadi? Mbak Indayati. Nah, ini di Hongkong. Yang masih on air, ini saya sampaikan. Kunyit itu sebenarnya bisa untuk obat lambung juga. Kalau Anda pernah marut kunyit, kunir itu diparut, itu biasanya nempel di tangan ya. Betul. Nempel di tangan itu sampai kuning-kuning. Kadang-kadang dicuci susah. Ya, tahu nggak itu maksudnya? Nggak tahu. Nah, maksudnya gini, apabila kita mengkonsumsi kunyit masuk ke organ pencernaan kita, misalnya lambung itu sakit atau luka atau gastritis atau luka lambung, itu kalau ketempelan kunyit, otomatis kan nanti sembuh. Iya.
Jadi kunyit setiap hari kita minum kunyit. Nah, lebih bagus kombinasikan pakai apa kunyit itu agar lambung kita cepet enak. Ya. Pakai pati Garut. Ada nggak ya di Hongkong pati Garut? Ada, mungkin ada. Ada ya, atau Mbak jenis Yati? tepung-tepung yang lembek yang sifatnya dingin. Nah, silahkan tepung apa. Yang jelas kalau misalnya kunyit dicampur dengan itu begitu nempel di dinding lambung kita, itu nanti lama-lama kan menutup luka ya, lama-lama sembuh. Tapi bukan berarti terus kita sudah mengkonsumsi kunyit. Nah, resep yang untuk lambung tadi itu terus kita makan seenaknya ya jangan. Ibaratnya gini, kalau kita sudah mulai proses penyembuhan ya jangan dikasih makanan yang ekstrim dulu. Sudah konsumsi itu makannya masih pedes, masih makan-makan yang istilahnya susah dicerna, ya tidak kunjung sembuh. Ya sementara hindari dulu makanan-makanan yang memicu gangguan lambung. Pedes, asam. Kalau sayur itu buncis itu dihindari dulu. Karena kenapa saya minta untuk menghindari buncis? Kalau yang punya sakit lambung, buncis itu kadar pH asamnya rendah. Ini yang malah memicu gangguan asam lambung tinggi. Buncis. Terus minum-minuman bersoda, kopi, teh celup, ketan sementara dihindari dulu. Dan makanan yang ada unsur cukanya sementara dihindari dulu bagi yang penderita gangguan pencernaan. Nah, tip dietnya, porsi karbohidrat dikurangi. Nah, kalau biasanya mbak-mbak, ibu-ibu mungkin yang ada di luar biasanya paham benar terkait diet. Kalau orang luar biasanya memang namanya karbohidrat itu sangat dibatasi. Ya sudah, ikut program membatasi karbohidrat. Jadi mungkin karbohidrat butuh cuma pagi saja, siang dan sore sudah, tidak usah pakai karbohidrat, tidak apa-apa. Tapi saya sarankan pagi hari tetap harus makan. Ya, ini diet yang aman, pagi hari harus tetap makan. Karena kita kita itu punya gigi ya. Allah memberikan gigi ini ada maksudnya. Ini untuk ngunyah. Jadi fungsi pagi hari kita mengunyah makanan, enzim terus langsung ditelan di pencernaan itu apa? Organ pencernaan itu pagi hari harus bekerja karena organ pencernaan itu kuat. Nanti browsing-browsing silakan. Kalau pagi hari dari jam 7 sampai jam 9 itu organ pencernaan itu bekerja sangat kuat. Ini harus ada makanan yang harus istilahnya dicerna. Jadi bagi yang program diet pagi hari tetap makan, ini diet aman. Siang sore hindari karbohidrat sangat bagus. Nah, kalau yang sudah terjadi obesitas tinggi, mau istilahnya sindrom metabolisme yang sudah over ya, ini dibantu dengan STG Probio, dosisnya dinaikkan dalam waktu 1 minggu. Jadi seminggu pertama itu dosisnya naik. Agar apa? Unsur pembuangannya lebih cepat dari BAB-nya dan kencingnya. Itu lebih banyak unsur pembuangannya dan itu diimbangi dengan banyak minum air putih. Itu saja. Oke, jadi Mbak Indayati yang lagi ada di semoga Hongkong bermanfaat dan cukup jelas. Oke, kalau misalkan mau mengganti nasinya dengan beras merah kayaknya juga nggak apa-apa. Kalau memang kopinya nggak bisa dihindari nggak masalah Mbak. Ini kopi itu juga bisa kok. Yang penting kita, tanpa gula. Ya, membantu kita diet itu juga bisa. Saya tuh mengkonsumsi kopi ini nggak pernah pakai gula. Dan saya pernah juga mengurangi apa namanya tadi karbohidrat. Itu 1 bulan saya bisa turun 5,5 kilo dengan mengkonsumsi kopi juga tapi tanpa adanya gula di kopi saya. Karena pada dasarnya yang paling bahaya yang sering saya sampaikan kan 4. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas kan 4 ya. Ini saya sampaikan lagi ya Mbak siapa tadi? Ini yaitu nasi, tepung, gula putih dan minyak goreng. Jadi seperti itu ya. Boleh kok kopi dikonsumsi boleh, asalkan ketika kita konsumsi nggak perlulah pakai gula. Mungkin dari awal-awal akan terasa sangat aneh dan sangat pahit, sangat nggak enak banget ya ketika kita konsumsi yang namanya kopi tanpa gula. Tapi nanti selang 1 atau 2 hari rasanya sungguh nikmat luar biasa. Dicoba saja ya Mbak. Saya juga konsumsi ini nggak ada gulanya seperti itu. Untuk Mas Indra Megantara juga yang masih selamat malam karena malam hari ini juga sudah gabungan sama kita berdua di sini ya. Semangat Mbak Indayati yang pastinya mudah-mudahan tambah tambah sehat dan tambah langsing gitu ya. Tetap semangat. Kalau makan nasi beras merah katanya kenapa tambah endut?
Ah, enggak loh. Berarti ini kalau misalnya tambah Makan malam kali, ya kelebihan. Porsi saya bilang porsinya. porsi karbohidratnya dikurangi, gitu. Oke, Mbak Indah Yati yang ada di kawasan Hongkong sana, yang pastinya seperti itu tipsnya untuk menjaga kesehatan kita, baik di pencernaan atau mungkin tips agar apa ya langsing ya Mbak ya. Oke, itu guys, pokoknya kopi boleh, kalau nggak bisa hindarin nggak masalah, yang pasti gulanya saja Pelan-pelan dihilangkan. turun nggak apa-apa, Oke. mungkin 1 bulan cuma turun 3 kilo nggak apa-apa, Iya, 1 betul. bulan 2 Nggak harus bulan. banyak, malah nanti Jangan kalau yang banyak ekstrim, karena bahaya banyak nanti ya. terjadi orang yang program diet ekstrim menggunakan banyak keluar uang, tapi ternyata malah hasilnya menjadi komplikasi. Ini sangat berbahaya. Lebih baik kita sersan atau serius, santai, Serius, menurunkannya santai. pelan-pelan dengan kondisi menjaga metabolisme tubuh kita tetap Oke, terjaga bagus. seperti itu, nggak bisa ngurangin. Kalau misal mau ngopi tanpa gula kok takut atau mungkin merasa berat, nanti dikurangin dikit-dikit gitu, lama-lama nanti terbiasa gitu ya. Oke, Pak Ali, jadi kalau misalkan wasir, anemia, gangguan mata, pikun, apakah ini tuh diantara apa ya penyakit-penyakit itu apa ada keterkaitannya? Ada, ya. Dari yang namanya ambeien atau wasir itu Ya. kalau sudah memicu pendarahan, itu nanti kan arahnya pasti kurang darah dan Ya. arahnya nanti ke anemia. Oke. Kalau gini ya, kalau sudah anemia, kerja fungsi hati itu ngoyo, hubungannya hati itu dengan mata. Oke. Ya, makanya orang-orang dulu, orang-orang filosof dulu itu pinter. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati. Memang ada hubungannya antara mata dengan hati. Ya, apabila fungsi hati ngoyo atau kadang-kadang orang yang kena gangguan fungsi hati kan bisa sakit kuning. Itu kan dilihat dari kelopak mata, telapak tangan kan bisa. Ini yang saya sampaikan ada hubungannya. Ini satu ya. Kalau sudah HB anemia itu rendah sampai kadang-kadang turun di angka 5 atau kadang-kadang bawah 5, ini sangat berbahaya. Karena apa? Yang jelas asupan nutrisi atau asupan darah di saraf otak berkurang. Nah, kalau asupan darah di saraf otak berkurang, ya iso dadi pikun, iso stroke, iso gampang lali ya. Kalau masih muda bahasanya demensia dini atau pikun dini. Nah, itu macam-macam, bisa juga kalau sudah kekurangan darah di saraf otak, iso vertigo. Kan vertigo itu bisa dua macam. Vertigo sebetulnya pada dasarnya karena kekurangan oksigen, tapi kurang darah juga bisa. Oh Gitu, iya betul. iya. Jadi vertigo itu biasanya ya wis jenenge arane wis mumet Ya, sebentar, pusing. pusing. Nah, pernah saya sampaikan di muter-muter dah, ya, lihat. Nah. yang dia dulu bahwa vertigo itu aja dia pusing muter jagatnya kayak kualik itu pusing. Kalau global ya, Ya, muter berarti terus. biasanya cuma merem gitu aja. Nah, kalau pendengar setia Radio Kurnia FM atau yang melihat video pada tayangan ini, biasanya kalau tahu vertigo masuk di UGD, masuk rumah sakit itu kan biasanya langsung dioksigen. Nah, Karena itu memang ada kaitannya, sangat-sangat Iya. erat kaitannya ya. Vertigo itu pasti dia akan pusing, melihat dunia itu rasanya ya Allah terjungkel-jungkel kan. Iya, seperti tidak ada itu. habisnya kalau cerita terkait gangguan seperti itu. Oke. Dan saya sampaikan menggunakan STG Probio sangat bagus untuk membantu mengatasi apalagi yang sudah memiliki keluhan-keluhan terkait sakit kepala dan sebagainya itu. Nah, Karena ya itu tadi, kalau misalkan STG Probio sendiri ini kandungannya kan memang ada kulit manggis kan, Iya. ada daun ketenteng, akar pepaya, Daun madu. ketepeng Oh, sebenarnya. ketepeng Iya. ya. Kemudian ada sarang semut, ada air kelapa juga, di mana semua kandungan-kandungan di STG Probio itu manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk kesehatan kita, termasuk untuk vertigo, untuk anemia, kemudian untuk membantu biar pikunnya itu nggak nambah-nambah parah. Untuk mata juga tip, bagus. ini belum pernah saya sampaikan terkait vertigo. Selain mengkonsumsi STG Probio yang punya gangguan vertigo karena sakit pencernaan, orang sakit lambung bisa vertigo. Orang sakit lambung bisa Bisa vertigo. vertigo. Karena gas yang naik ke saraf otak itu bukan oksigen tapi malah gas asam lambung. Bisa. Ciri-cirinya apa? Sakit lambung sampai di pundak sini terasa
keju, kadang-kadang panas dan sebagainya, terus nanti mengarah ke pusing, sakit kepala, bisa vertigo. Ini selain mengkonsumsi STG Probio, alangkah baiknya setiap pagi minum jus. Ada jus atau tip untuk penderita vertigo, ada jusnya. Apa saja sih kira-kira ini Jusnya tipsnya? satu. Oh, selalu ada tips ya kalau kita ngobrol tentang kesehatan. Pokoknya kalau ketemu selalu saya kasih tipnya solusi. tip banyak Tips sayur semua, dan insya buah. Allah ya. Ya, jus untuk penderita vertigo. Satu, semangka. Semangka secukupnya. Semangka. Oke. Semangka. Masih lagi tambah 1 batang seledri. Seledri lagi ya dan teman-teman. 1 batang kacang panjang. Oke. Nah, ini semua di blender. Seger ini kalau ya, ini diminum. rasanya. Nah, pasti ini. Ya. Ada Nanti diminum pagi, bisa juga misalnya blenderan semangka jus itu ya, semangka seledri kacang panjang itu ya, misalnya di blender, kasih 1 seloki STG Probio diminum. Ini untuk mengatasi penderita vertigo. Oke, ini jadi aman ya kalau STG Probio dikonsumsi mau dicampur sama dicampur jus dengan jus boleh. Dicampur sama misalkan kopi gitu boleh, tapi Boleh. kopinya udah hangat. Ya sudah hangat, jangan yang panas. Kalau panas tidak berfungsi ya. Ya namanya ini kan juga ada bakteri ya, tapi bakteri baik untuk tubuh kita. Jadi nanti kalau kita campur sama yang panas Yang kan panas kasihan bakterinya mati. nanti ya. Iya. Jadi yang ketika hangat-hangat kuku mau dicampur sama kopi bisa. Untuk Mbak Yati yang ada di Hong Kong, nanti kalau misalkan kepengen membeli STG Probio, ini juga bisa nanti menghubungi Kurnia FM ya. Nanti bisa kita kirim ke luar negeri juga nggak masalah gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang ada di luar negeri pengen mengkonsumsi STG Probio di sana belum menemukan, nanti bisa langsung chat kita atau mungkin pesen di kita, nanti insya Allah kita bisa kirim. Dan juga kalau misalnya nanti ada keluhan kemudian pengen ngobrol-ngobrol bareng atau tanya langsung sama pakarnya seputar kesehatan, atau mungkin panjenengan punya keluhan apa gitu, nanti tetap bisa menghubungi kami. Silahkan hubungi call center kami di 082 132 245 479 gitu ya. Oke, dan tadi sudah kita bahas, yang pasti malam hari ini tema kita adalah seputar dari obesitas atau kelebihan berat badan. Ini resikonya sangat banyak sekali untuk kita nggih. Jadi kalau kita ngomongin obesitas kayaknya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Maksudnya penyakit yang ditimbulkan dari kelebihan berat badan itu sangat banyak sekali. Yang paling bahaya kan kalau bagi laki-laki kan itu, kalau sudah usia 40 tahun ke atas cenderung melebar. Ya. Yang paling ditakuti adalah editansil. Oke, yang tadi ya. Iya. Ejakulasi dini tanpa hasil, atau biasanya sudah lelah atau lemah. Kasihan kan istrinya. Oke, nah masih seputar STG Probio Pak Ali ya. Apakah STG Probio ini bisa kita gunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit kanker atau tumor? Oh iya, ada pertanyaan kemarin seperti ini itu. Kalau kita obesitas juga bisa loh memicu kanker atau tumor. Jadi hati-hati ya. Bisa nggak ini kalau kita menggunakan STG Probio? Bisa. Ya, bisa sampaikan ya. Nah, di dalam kandungan STG Probio ini sudah terkenal bahwa itu ada sarang semut. Sarang semut. Nah, sarang semut sudah terkenal juga bisa untuk mengatasi terkait tumor atau kanker. Jadi misalnya minum STG Probio pagi 2 seloki, siang dan sore juga 2 seloki. Nah, bagi penderita kanker alangkah baiknya yang pertama kita lakukan adalah apa makanan dari sel kanker tersebut harus dihentikan. Ini agar paham semua. Kanker atau tumor itu makanannya apa? Makanan kanker tumor itu adalah kadar glukosa atau glikemik tinggi. Jadi makanan-makanan yang unsur glikemiknya tinggi, unsur glukosanya tinggi, itu adalah makanan sel kanker. Berarti hindari makanan yang ada unsur gula tinggi. Satu, yang unsur gula tinggi apa? Nasi. Yang kedua, tepung. Semua tepung atau karbohidrat yang sudah digiling atau sudah diproses menjadi tepung atau refinasi, itu kan melalui proses pemanasan, itu kadar gulanya menjadi tinggi.
kadar glikemik tinggi sangat berbahaya untuk penderita kanker. Yang ketiga adalah gula putih, itu dihindari. Jadi 3 itu tolong dihindari dulu. Kalau sudah dihindari otomatis kan sudah tidak ada asupan makanan ya. Ya. Nah, tinggal kita konsumsi STG Probio, sudah pelan-pelan. Memang proses perlu waktu lama. Nah, alangkah baiknya didukung dengan kita setiap hari minum benalu. Jadi benalu-benalu yang ada di buah-buahan. Ini bisa, silahkan. Mungkin kalau yang kemarin sempat viral itu pakai bajakah, itu mungkin ini adalah faktor pendukung saja. Ya, misalnya mengkonsumsi itu kita seduh 1 liter minumnya ya itu setiap hari. Nah, dibantu dengan STG Probio. Nah, sifat STG Probio terhadap sel kanker atau tumor ini karena ini cairan, ini diserap melalui pembuluh darah itu cepat. Jadi misalnya minum ini reaksinya hitungannya detik. Biasanya begitu minum ini biasanya langsung bereaksi. Kadang-kadang merasa loh kok tambah nyeri, tambah sakit. Nah, itu kan sifatnya melawan. Jadi caranya seperti ini misalnya. Ini adalah sel kanker yang ini akarnya banyak, begitu sudah tidak dapat makanan kan, misalnya akar kan seperti ini ya. Ini sudah mau nyari kemana-mana, tidak dapat makanan yang unsur gula tersebut. Nah, dikasih STG Probio ini begitu nyerang, ini kan mematikan akar. Kalau akarnya mati, mulai ini lemah, otomatis ini lama-lama kan mengecil. Karena sifat kanker itu memakan dirinya sendiri kalau sudah tidak dapat makanan. Ya, sifatnya memakan temannya sendiri. Tidak dapat makanan ya makan. Nah, kalau mendapat makanan atau mendapat makanan seperti yang ada unsur gulanya tinggi, nah itu sifat perkembangbiakan sel kanker jadi, itu. Kalau manusia ya jadi obesitas, agak menggemuk, semakin hidup. Itu sifatnya membelah. Jadi misalnya dapat makanan, membelah. Yang 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Biasanya cepat sekali reaksinya apabila mendapatkan makanan. Ya, terutama yang unsur glikemiknya tinggi. Nah, itu 1 itu. Kedua, makanan-makanan yang ada mengandung MSG, monosodium glutamat, itu juga itu juga berbahaya bagi penderita kanker, itu lebih baik dihindari. Nah, makanan-makanan yang ada unsurnya itu alangkah baiknya dihindari. Mungkin paham, tepung kalau sudah bercampur dengan daging itu juga berbahaya. Ini saya tidak mau sebutkan apa. Jadi, yang daging itu sebenarnya bagus dikonsumsi, tapi kalau sudah bercampur dengan tepung ini sangat berbahaya bagi penderita kanker. Ini jadi lebih kalau baik pentol itu berarti kita konsumsinya nggak boleh. Saya tidak mau menyebutkan merek atau apa, nanti salah. Nanti, iya, betul. Jadi sebetulnya itu dihindari dulu makanan-makanan yang tepung bercampur dengan daging ini tidak bagus untuk penderita itu. Biasanya kalau misal kita di rumah mungkin kita biasa masak ya, daging itu dikasih sama tepung di blender, kita goreng atau kita bikin sosis atau kita bikin yang lagi viral apa ya, pokoknya kita bikin makanan lah untuk kita konsumsi dengan digoreng. Itu, kan itu malah lebih bahaya lagi. Ya, karena fast food daging, ada daging, ada tepungnya malah digoreng. Nah, kayak gitu ya. Itu kayaknya semua makanan fast food tidak ada yang sehat. Yes. Jadi kurangi ya yang fast food. Kalau misal bikin sendiri kayak itu tadi ya, misalkan sosisnya kan bikinnya sendiri karena memang kita beli daging kemudian kita campur dengan tepung tadi. Nah, itu kan juga nanti bisa. Nah, itu sebetulnya kalau pakai sayur enggak apa-apa. Misalnya kita pakai sayur. Jadi isinya bukan daging tapi isinya sayur. Isinya sayur. Itu enggak apa-apa. Yang jelas jangan sering-sering. Iya, pokoknya semua makanan itu sebenarnya baik, tapi kalau kita konsumsinya berlebihan itu pun akhirnya nanti juga kurang baik untuk kesehatan kita. Kayak daging bagus, tapi kalau sudah bercampur sama tepung, apalagi nanti bercampur sama minyak goreng, pokoknya kayak minyak gorengnya wis jelantah gitu. Aduh, ini nanti benar-benar ini sumber penyakit ya. Ya, kita saja misalnya membeleh apa ayam ya. Itu darah ayam itu coba dikasih 1 sendok, 2 sendok jelantah atau minyak bekas. Apa bisa bercampur? Tidak bisa bercampur antara minyak dengan darah itu. Itu tesnya seperti itu saja. Nah, berarti kan
minyak kalau masuk ke tubuh kita tidak bisa bercampur dengan darah, ya jadinya sakit, memicu penyumbatan pembuluh darah. Yang paling bahaya itu kalau sudah tersumbat pembuluh darah sampai yang tersumbat itu di saraf otak, jadinya stroke. Nah gitu. Jadi untuk yang kita bahas malam ini benar-benar sangat apa ya, berkaitan juga dan sangat penting sekali untuk kesehatan kita, mulai dari obesitas yang mungkin biasanya ini yang paling sering terjadi adalah kita itu biasanya pas malam-malam sering makan malam. Jadi kurangilah, syukur-syukur bisa menghindari. Kalau memang nggak bisa karena perutnya juga sudah terlalu lapar karena malam itu banyak begadang, banyak melek, nanti bisa kita mengkonsumsi makanan sehat saja, sayur, buah, atau mengkonsumsi minuman mineral kayak begitu. Nah itu jadi tadi sudah ada wasir, anemia, gangguan mata, pikun, ini yang memang sangat berkaitan. Dan juga kita telah membahas yang namanya vertigo, peran dari STG Probio untuk tumor kanker, kayaknya juga pas banget. Sekali lagi saya informasikan, silakan konsumsi 2 sloki setiap kali minum, ini untuk membantu menyembuhkan penyakit ya. Kalau untuk yang jelas kalau yang kanker itu perlu waktu lama. Saya ada beberapa pasien yang waktu sampai 1 tahun itu terus konsumsi, ya bagaimana Wong, memang kondisinya seperti itu, mengkonsumsi terus sampai 1 tahun, baru begitu dicek di lab bersih, ya sudah bersih. Ada yang beberapa bulan sudah, karena beberapa bulan itu sudah bagus, di lab kan juga sudah hilang. Itu karena apa? Karena ketaatan, sering konsultasi dan tepat sasaran dalam mengkonsumsi STG Probio, itu pun sangat membantu. Nah sekarang misalnya minum STG Probio tapi makanannya tidak terkontrol, masih saja makan sembarangan, ya sama saja. Sama saja. Sama juga. Jadi bohong. Lebih baik ya itu tadi, ada 3 tip yang bagus selain mengkonsumsi produk herbalnya untuk penyembuhan. Yang kedua, menjaga pola makan. Dan yang ketiga adalah hindari makanan-makanan yang memicu sakit tersebut. Jadi, makanan pendukung itu apa yang harus kita konsumsi? Hindari makanan-makanan yang memicu sakit. Nah, itu. Oke, dan tambahan lagi, kalau misal kita pengen sehat, selain yang sudah disampaikan oleh Pak Ali, ini yang pasti kita juga harus memperbanyak mineral atau air putih, banyak sayur, buah, istirahat cukup, olahraga cukup. Olahraga nggak perlu berat-berat ya Pak Ali ya. Ya, olahraga pertandingan itu bukan termasuk olahraga itu sehat. Bukan ya. Jadi kalau ibu-ibu ini Pak Ali ya, biasanya itu kan ke dapur, kemudian masak, itu namanya olahraga. Bukan. Itu bukan olahraga. Jadi kalau pagi-pagi seperti yang sudah disampaikan Pak Ali kemarin, sebisa mungkin entah 5 menit, 10 menit kita keluar rumah untuk menghirup udara pagi, menghirup oksigen di pagi hari itu sangat penting sekali untuk kesehatan kita. Jadi olahraga cukup, kemudian mengkonsumsi sayur buah, terus istirahat pun juga cukup, ada mineralnya juga cukup, 1,5 liter Pak Ali ya untuk setiap harinya minimal. Ini terakhir tip buat bapak-bapak ini. Bapak-bapak silakan bapak-bapak disimak. Ya, ini tips sehat yang enak, ini ada 3, namanya teratur. Ya, olahraga teratur. Tidur teratur dan seks teratur, itu juga tips sehat, karena olahraga itu bisa di mana saja. Tapi saya sampaikan gini, olahraga jangan yang olahraga pertandingan, itu bukan untuk kesehatan ya, tapi olahraga intinya senam itu untuk irama jantung. Karena yang terpenting bagi kita yang usia mungkin sudah 40 tahun ke atas, jaga irama jantung, detak jantung kita. Jadi misalnya lari atau jalan sehat itu 1 menit ya 70 langkah. Itu contohnya seperti itu. Ini olahraga yang ringan tapi itu sangat menyehatkan untuk hubungannya dengan kardiovaskuler. Pokoknya olahraganya jangan berat-berat. Yang penting pokoknya olahraga. Rata-rata seperti itu. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas kan mesti bengkak. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ini saya pelan-pelan mencoba program yang saya sampaikan itu, saya jalankan sendiri dalam beberapa bulan ini. Alhamdulillah sudah mulai turun dan alhamdulillah sudah mulai fit. Malam hari pun misalnya seperti ini kok bisa keluar keringat, ini saya syukur alhamdulillah.
Berarti sehat ya? Iya. Berarti sehat. Nah, pokoknya kalau usianya sudah di atas 40, ini benar-benar harus menjaga kesehatannya. Kesehatan mahal harganya, guys ya. Apalagi kalau tadi kita sudah membahas seputar anemia. Kalau kita masuk rumah sakit karena penyakit anemia udah, apalagi kalau orang kita makanya umum, aduh ya ampun. Karena sudah kodratnya, kalau sudah 40 tahun ke atas itu cenderung penurunan fungsi organ tubuh. Berulang-ulang saya sampaikan, bagi usia-usia yang 40 tahun ke atas tidak usah nunggu sakit. Mengkonsumsi STG Probio untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Jadi ada yang bilang bisa mencegah penuaan dini. Betul, kayak kemarin. Seperti kita berdua loh, terlihat lebih muda. Padahal saya usianya 45 tahun, yang sebelah saya 75 tahun loh. Rasanya seperti 15 tahun semua ya. Oke, jadi mencegah penuaan dini ya. Karena kalau kita sudah mengkonsumsi STG Probio, hawanya itu di badan terasa fresh. Dan aroma fresh atau mungkin rasa yang fresh pada tubuh kita, ini pun juga akan menimbulkan yang namanya semangat kita. Jadi kita tuh akan lebih terlihat terlihat cerah, terlihat lebih, ya kalau orang fresh itu pasti bawaannya akan terlihat lebih unyu-unyu ya, lebih muda seperti itu. Jadi yang terakhir kita sampaikan untuk Anda semuanya, yang pastinya jangan menunggu sakit. Jadi kita harus mencegah, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selalu konsumsi makanan sehat dan mengurangi makanan yang memang kurang baik untuk kesehatan kita. Seperti yang sudah disampaikan Pak Ali kemarin, apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ya nggak perlu kita konsumsi. Air putih sangat penting sekali untuk kesehatan kita, jadi jangan lupa untuk banyak-banyak mengkonsumsi air putih, sayur, buah. Ini pun juga ada resiko tersendiri atau mungkin ada batasan-batasan dalam kita mengkonsumsi pun. Tapi daripada mengkonsumsi makanan yang kayak tadi nasi, kayak minyak goreng, itu memang lebih bagusan kita konsumsi buah dan sayur. Istirahat cukup, olahraga cukup, dan jangan lupa bahagia. Itu adalah kunci kesehatan kita. Seperti itu Pak Ali ya. Berpikir positif. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Ali untuk waktunya hari ini, sudah bergabung lagi bersama kita dan juga memberikan segudang informasi kesehatan untuk teman-teman yang lagi mendengarkan Radio Kurnia FM, dan juga untuk teman-teman yang nonton video kita di YouTube-nya Kurnia FM ya. Salam sehat selalu. Semoga mbak-mbaknya yang ada di luar negeri juga tetap semangat, apalagi sekarang ini lagi musim yang namanya virus corona. Tetap jaga kesehatan kita agar tetap sehat untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga yang ada di rumah. Semangat semuanya, selamat malam, dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita berdua pamit. Mungkin ada yang mau disampaikan? Namanya sudah ya. Jaga kesehatan, apalagi yang di luar negeri lagi viral virus corona. Untuk mencegah virus corona cukup dengan kondisi kita tetap fit, banyak minum vitamin C atau buah-buahan yang unsur vitamin C-nya tinggi. Ini salah satu tip untuk mencegah virus corona. Oke, STG Probio jangan lupa untuk selalu dikonsumsi 2 sloki untuk Anda yang sudah kesehatannya terganggu. Setiap hari 2 sloki 3 kali sehari. Untuk kesehatan cukup 1 sloki 1 hari 3 kali, seperti itu ya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.